Hello guys, welcome to Crypto Spot. Ya, ketemu lagi guys sama gua Rob di Crypto Spot. Di video kali ini gua mau share informasi nih mengenai beberapa pertanyaan yang pernah dilayangkan ke gua di video-video gua sebelumnya. Kita masih di ini ya guys ya, masih di bahasan untuk Tron Network ya guys ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang yang menanyakan ke gua gitu ya dari komen di video-video sebelumnya. Yang pertama terkait dengan energi dan bandwidth, cuman lebih tepatnya sih energi ya yang lagi kita bahas kali ini gitu ya. Ada pertanyaan yang menanyakan kira-kira gimana sih cara ngitung energi dalam Tron Network? Berapa banyak sih yang kita dapat dari energi yang bisa kita peroleh dengan menyimpan Tron yang kita punya. Lalu yang kedua, dalam menggunakan fasilitas atau platform yang ada di Tron, berapa banyak energi yang kita gunakan untuk memanfaatkan platform tersebut. Artinya energi yang harus kita sediakan gitu. Oke guys, kita langsung aja ke permasalahan tersebut. Yang pertama terkait dengan energi. Nah, energi di Tron ini sebenarnya kalian bisa hitung guys. Kalian bisa hitung menggunakan Tron Calculator. Nanti mungkin linknya akan gue coba share ke kalian di kolom deskripsi pada video kali ini ya guys ya. Ini kita lihat nah ini dia di menu yang sudah gue tampilkan di layar monitor di depan kalian nih guys. Nah ini adalah Tron Station kalkulator di mana kalian bisa menghitung nih kira-kira kalian bisa mendapatkan berapa energi sih dari Tron yang kalian sudah miliki saat ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di kolom yang paling kiri ini energi kalkulator gitu ya, energi by freezing the TRX. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kalian melakukan freeze atau ya melakukan pembekuan aset Tron kalian, kalian dapat berapa sih energinya? Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya. Satu Tron sama dengan atau equal dengan 30 energi. Artinya ketika kalian punya 100 energi, 100 Tron, nah kalian akan memperoleh 3001 energi. Begitu juga ketika kalian punya 1000 misalnya. Kalian akan memperoleh 30.019 energi dan seterusnya guys ya. Jadi intinya adalah satu Tron saat ini adalah 30 energi atau equal dengan 30 energi. Nah, nilai ini sebenarnya fluktuatif guys, bisa berubah-ubah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan demand yang ada di networknya Tron. Jadi kurang lebih sebenarnya Tron ini hampir sama seperti iOS. Mungkin kalian yang sudah familiar dengan networknya iOS gitu ya. Nah konsepnya kurang lebih sama guys gitu ya. Jadi semakin banyak kalian melakukan freeze pada Tron aset kalian atau TRX kalian, semakin banyak juga energi yang bisa kalian peroleh. Lalu manfaat energi apa sih? Nah, manfaat energi ini adalah untuk membayar proses smart contract yang kalian jalankan. Nah, biasanya smart contract itu adanya di entah itu platform pihak ketiga guys. Misalnya, kalian ingin melakukan jual beli aset di DEX-nya Tron misalnya, atau di Polodex deh yang paling familiar ya. Nah, biasanya untuk melakukan proses submit order itu kalian membutuhkan energi. Sebenarnya energi ini bisa digantikan guys. Seandainya kalian nggak punya energi pun kalian bisa tetap melakukan kegiatan di platform Tron. Tapi kalian harus mengorbankan TRX kalian. Jadi ada dua opsi di sini. Yang pertama kalian menyediakan energi, yang kedua kalian
menyediakan Tron. Artinya Tron kalian akan dibakar atau di burn untuk melakukan pembayaran untuk energi yang kalian nggak punya itu. Gitu. Artinya kalian harus membayar dengan menggunakan TRX. Tapi kalau kalian punya energi kalian akan digunakan untuk melakukan pembayaran tersebut. Jadi ya better sih kalian punya energi ya, artinya tidak ada TRX kalian yang terbakar atau terburn. Gitu ya. Nah untuk yang di keterangan berikutnya, nah ini energy by burning TRX gitu ya. Jadi ini sebenarnya menggambarkan ketika kalian nggak punya energi gitu ya, emang berapa banyak sih yang kalian butuhkan untuk membakar TRX agar energi yang kalian butuhkan itu tercapai. Nah di sini kalian bisa lihat nih guys, energy by burning TRX, artinya satu TRX ini dapat setara dengan 7143 energi. Jadi sebenarnya nggak nyambung ya guys sama yang di sini ya. Kalau di sini kan yang atas ini yang energy by freezing TRX ini kan satu TRX ini sama dengan 30 energi gitu ya. Tapi ketika kalian tidak menggunakan energi untuk melakukan trigger smart contract yang ada di Tron platform, kalian bisa menggunakan token TRX ini gitu dengan membakar token tersebut atau memburning token tersebut. Nah, token TRX itu kan dihargai 7142 energi guys. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak yang harus kalian butuhkan untuk berkegiatan atau untuk membayar suatu smart contract gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang mungkin saat ini belum bisa gue jawab nih guys, karena gue juga masih explore juga ya untuk memahami detail kalkulasi hal tersebut. Tapi gue bisa memberikan kalian parameter nih guys. Parameternya adalah ini ada beberapa transaksi terakhir yang gue lakukan ketika gue ingin melakukan swapping. Mungkin kalian tahu swapping token Tron menjadi token yang lain. Jadi hasil dari voting gue kan mendapatkan reward Tron gitu ya. Nah Tronnya itu gue swap ke token yang lain. Nah ketika gue melakukan swapping gitu ya, di beberapa transaksi terakhir, gue ngambil 3 transaksi terakhir deh ya, itu energi yang terbakar atau yang teruse atau terguna atau yang digunakan gitu ya, itu kurang lebih sebesar ini nih guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ada konsum energi itu sebesar 33.129 energi. Nah ini untuk transaksi gua ketika gua melakukan swap Tron gua ke ETH di JustSwap. Nah ini untuk salah satu transaksi ya guys ya. Nah ada juga transaksi yang lainnya guys. Ketika gua melakukan swapping dari TRX ke BRJ di JustSwap juga. Nah ini gue membakar energi yang gue punya sebesar 31.000 ya. Itu untuk Oke, lanjut. Nah 316 ya guys ya. Nah ini untuk transaksi gue yang kedua. Lalu ada lagi nih satu transaksi lagi yang akan gue jadikan komparasi, yaitu transaksi gue yang terakhir nih. Nah ini transaksi gue terakhir ketika gue melakukan swapping dari TRX ke LTC di JustSwap juga. Nah ini gue dikenakan biaya sebesar 33.129 atau 33.129 energi. Nah dari ketiga transaksi tersebut sebenarnya mirip-mirip banget ya guys ya, konsumsi energi yang gue gunakan gitu ya untuk memastikan proses tersebut dapat berjalan dengan sukses.
masing-masing di rating atau di rate sekitar 30 ribuan energi yang kalian butuhkan untuk dapat mengeksekusi proses tersebut. Tadi contohnya di transaksi pertama gue butuh 33.129 energi untuk melakukan swapping dari dari TRX ke ETH. Lalu di transaksi kedua gue butuh 31.316 energi untuk swapping dari TRX ke BRJ. Lalu yang terakhir gue membutuhkan 33.129 lagi untuk swapping dari TRX ke LTC. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran kalian kurang lebih mungkin ya anjir-anjirnya ya minimal kalian ketika ingin melakukan trigger suatu smart contract di platformnya TRX atau Tron, kalian harus menyiapkan kalau mau main aman ya itu sekitar 150.000 energi guys. Nah, kalau 150.000 energi artinya equal dengan melakukan freeze sebesar 150.000. Coba kita lihat di sini di kalkulator di sini ya. 150.000. Nah, artinya kalian paling nggak harus melakukan freeze sebesar 5.000 TRX nih untuk kalian freeze agar kalian memperoleh energi. Nah, dari hasil energi yang 150.000 ini kalian bisa manfaatkan untuk proses transaksi smart contract kalian di platform TRX. So guys, kurang lebih seperti itu informasi yang mungkin gue bisa sharing ke kalian terkait dengan energi di Tron Network. So, jika kalian ada pertanyaan terkait seputar energi yang ada di Tron, boleh sharing ke gue dan sharing di kolom komentar di bawah ini. Mungkin dari informasi gue ini ada yang kurang lengkap dan kalian ingin lengkapi, boleh kalian bantu sharing juga ya di kolom komentar di bawah. Atau kalian ada pertanyaan lain yang seputar Tron Network yang mungkin di luar dari pembahasan di video kita kali ini, nggak apa-apa juga. Kalian boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, that's it untuk video kali ini. Jangan lupa buat kalian yang baru nonton video ini, jika kalian suka, jangan lupa subscribe dulu channelnya, lalu dikasih like dan di-share juga videonya. Buat kalian yang memang sudah subscribe channel ini, alhamdulillah, thank you sudah mensupport channel ini. Jangan lupa untuk kasih like videonya dan sharing videonya ke rekan-rekan kita yang lainnya ya. Oke, that's it di video gue kali ini. Ketemu lagi di video gue berikutnya. CryptoSpot Rob sign out. See you in the next video. Bye bye guys.